Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan SPSS untuk membuat data output dari rancangan acak kelompok faktorial, di mana di sini saya sudah menyiapkan tabel atau tabel RAF mengenai hasil 3 varietas padi yang dicobakan pada taraf 5 nitrogen. Nah, pertama-tama di sini karena ini adalah tabel data F atau rancangan acak kelompok faktorial, maka akan memiliki dua perlakuan, di mana ada perlakuan varietas padi dan perlakuan taraf nitrogen. Untuk perlakuan varietas padi itu ada V1, V2, dan V3. Untuk nitrogen itu ada N0, N1, N2, N3, dan N4. Totalnya ada 5 perlakuan untuk N. Nah, untuk ulangan sendiri ada 4 ulangan, yaitu ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, maka kita akan membuka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS 16 ya. Jika teman-teman menggunakan SPSS 25 itu diperbolehkan. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu adalah membuka kolom lampiran variabel view. Nah, di sini ada kolom name. Nah, maka di sini kita akan mengetik untuk perlakuan. Tadi kan perlakuan ada dua tuh. Perlakuan P sama perlakuan, ada perlakuan P sama perlakuan N. V untuk varietas dan N untuk nitrogen. Nah, setelah seperti ini, untuk kolom ketiga, kita akan mengetik untuk ulangan. Ulangan tadi kan terdiri dari beberapa blok dan kelompok ya. Jadi juga di sini dibuat blok sama kelompoknya. Sorry. Lalu yang ke kolom keempat ini untuk hasil dari tabel tadi. Setelah semua dibuat seperti ini, kita beralih ke kolom desimal nih. Kolom desimal ini, di sini teman-teman mengubah untuk angka pada SPSS nanti menggunakan berapa desimal nih. Nah, kita kembali ke data tadi. Di sini untuk data hasil gabah ton per hektar itu kan ada 60 data nih di sini. Nih. Di sini memakai 3 desimal atau 3 angka di belakang koma. Jadi untuk hasil kita akan mengubahnya menjadi 3 angka di belakang koma. Jadi untuk perlakuan itu dan ulangan dikosongkan. Kita akan membuat desimal 3 itu di hasil saja. Setelah diubah di desimal, kita beralih nih ke kolom label. Nah, di label ini teman-teman memberikan label pada perlakuan. Untuk perlakuan V, tadi kan varietas padi. Maka untuk label perlakuan V itu varietas padi. Nah, untuk label perlakuan N tadi adalah taraf nitrogen kilogram per ya. Dan untuk hasil, mari kita lihat dulu tabel tadi. Ini nitrogen kilogram per hektar. Untuk hasil tuh hasil gabah ton per hektar ya. Berarti labelnya. Ini kita, ini kita hasil gabah kilogram per maksudnya ton per hektar. Nah,
Pertama nih kan, hasil gabah ton per hektar. Setelah label diisi, kita beralih lagi ke kolom value. Nah, di kolom value ini kita akan mengisi untuk value labelnya, di mana tadi varietas padi itu terdiri dari 3. Ada V1, V2, V3. Maka di value kita ketik 1, di label kita klik V1. Diulangi sampai V3 ya. Nah, setelah sudah kita tag semua kolom ini, maka klik OK. Untuk value taraf nitrogen atau perlakuan N, sama juga kayak yang perlakuan V. Tadi kan perlakuan N itu ada 5 ya, ada 5 perlakuan. Di mana dimulai dari 0. Value-nya itu 0, labelnya N0. Dilakukan sampai N4. Oke, setelah di add N4-nya, klik OK. Untuk ulangan, tadi ada 4 ulangan, ada ulangan 1, 2, 3, dan 4. Maka sama juga seperti sebelum-sebelumnya, diulangi sampai 4 kali. Nah, setelah selesai, klik OK juga. Nah, setelah kita mengisi nih setelah kita mengisi kolom name, desimal, label, value, berakhirlah pada lampiran variable view. Kita akan beralih nih ke lampiran kolom data view. Nih, teman-teman bisa klik. Nih, data view. Nah, setelah kita mengisi variable view, maka di data view itu akan muncul nih tabel-tabel seperti kolom-kolom seperti perlakuan V, perlakuan N, ulangan blok kelompok, dan hasil. Di perlakuan V, kita akan mengisi kolom-kolomnya itu dengan varietas tadi, ada V1, V2, dan V3. Tadi kan sudah diberitahukan nih, ada 60 data hasil gabah padi, maka setiap varietas ini kita bagi 3. Kan? Untuk V1 menjadi 60 kan kita bagi 3, 20 V1, 20 V2, dan 20 lagi V3. Gitu. Sampai 60 kan kalau dijumlahkan datanya. Ini kita buat V1 sampai kolom 20. Nah, di 21 kita ketik V2 sampai kolom keempat. Selanjutnya kita di 41 sampai 60 kita isi V3.
kali 3. Nah, setelah semua terisi sampai kolom 60, nih kita beralih ke kolom perlakuan N. Perlakuan N tadi kan ada 5 tuh tarafnya. N0, N1, N2, N3, N4, ya kan, ada 5 taraf. Nah, di sini teman-teman membaginya menjadi 4. Karena ada 4 kali diulang atau 4 kali ulangan, maka di sini kita klik 0 kali, terus N1 4 kali juga, sampai N4. Ini N3, ini kita copy saja. Ini Nah, setelah data terisi semua di perlakuan N, kita beralih lagi ke kolom ulangan, blok, dan kelompok. Nah, di sini kita berurutan, terus diulangi sampai kolom keempat, sampai kolom ke-60, sorry. Misalnya seperti sini, seperti ini. Ulangan 1, ini ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4 nih kan. Terus tuh diisi sampai kolom ke-60. Ini copy biar cepat. Nah, setelah semua terisi juga, sorry ini saya potong seperti ini. Nah, untuk hasil, kita lihat tadi data tadi ini. Nah, di sini kan saya sudah menyiapkan data hasil 3 varietas padi, maka saya sudah juga menyiapkan data yang seperti ini. Yang turun ke bawah gini biar mudah di copy ke SPSS. Teman-teman tinggal copy saja data-data tadi ke SPSS.
Ini memudahkan kita untuk mengcopy paste ke SPSS dengan cara mengurutkan data tersebut ke bawah secara vertikal ya. Ini kita copy, terus kita paste di SPSS. Oke, setelah semua data tadi 60 data tadi tercopy paste ke SPSS, maka teman-teman tinggal pada taskbar nih pilih analyze ini untuk mendapatkan outputnya ya dari data rak tadi, yaitu data hasil gabah padi. Nah, di sini klik analyze nih, pilih general linear model, terus klik yang univariate. Nah, maka akan muncul nih kotak kayak gini. Di sini teman-teman untuk mengisi dependent variable, maka klik hasil gabah ton per hektar. Lalu untuk fix faktor, teman-teman masukkan ini tiga ini. Varietas, taraf, dan ulangan ke fix faktor. Setelah itu, teman-teman klik model. Nah, di model, klik custom. Untuk memasukkan ke kolom model, maka ini kan ada di sini nih. Kita pilih dulu tipe modelnya apa. Karena kita menggunakan rancangan acak kelompok faktorial, maka tipenya itu kita ubah ke main effect. Karena itu perlakuannya itu ada 2. Ini perlakuan V masukkan, perlakuan N masukkan, ulangan blok kelompok masukkan, sama ini mau kita rangkap 2 seperti ini. Ini caranya gampang, teman-teman. Klik perlakuan V, lalu klik kontrol, baru tahan, klik lagi perlakuan N, baru klik tanda panah. Sorry. Nah, kita ulang. Sorry, untuk tadi ini saya lupa bilangnya. Sebelum kita merangkap 2 perlakuan V dan perlakuan N ini, teman-teman tuh pertama-tama harus juga mengubah tipenya ini lagi, ulang balik ke interaction supaya bisa V dan N ini masuk ke kolom model. Setelah klik interaction, maka seperti yang tadi saya bilang, perlakuan V diklik, tekan kontrol pada keyboard, baru klik perlakuan N lagi, baru tanda panah. Maka akan muncul seperti ini, ada kolom model. Setelah itu, teman-teman klik continue. Setelah model, kita akan mengisi post hoc. Di post hoc ini, teman-teman masukkan perlakuan V, perlakuan N, dan ulangan blok kelompok. Setelah itu, klik centang LSD, Tuki, sama, dan Ken. Lalu klik continue. Setelah post hoc, pilih juga option. Di sini kita hanya masukkan overall-nya saja ke display means for. Nah, setelah overall dimasukkan, maka centang nih deskriptif statistik sama homogeneity test. Lalu klik continue, dan setelah univariate terisi, model, post hoc, dan options, maka teman-teman bisa klik OK, dan akan muncul output dari data rancangan acak kelompok faktorial mengenai hasil gabah padi dengan taraf nitrogen 5. Dengan 5 taraf nitrogen.
maksudnya. Ini dia adalah outputnya. Baik, sekian dari video kali ini mengenai penggunaan SPSS untuk data output rancangan acak kelompok faktorial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk atau bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.